Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Yudit Channel. Kali ini materi ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester 1 tentang kondisi alam di Indonesia, submateri keadaan fisik wilayah. Ayo kita bahas satu demi satu. Kondisi geologi Indonesia. Sebagaimana yang kalian ketahui, berdasarkan letak geologisnya, Indonesia terletak di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng menimbulkan tumbukan lempeng yang identik dengan munculnya jalur pegunungan atau sirkum. Indonesia sendiri dilalui oleh sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Karena itu, di Indonesia sering sekali terjadi gempa, baik gempa tektonik yaitu gempa yang terjadi karena pergerakan lempeng maupun gempa vulkanik atau gempa yang terjadi karena aktivitas gunung berapi. Gempa yang besar kadang-kadang diiringi oleh tsunami, sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia. Beberapa gunung di Indonesia adalah gunung berapi, dan diantaranya adalah gunung berapi aktif yang pernah menunjukkan aktivitas kegunung apian. Gambar persebaran gunung berapi di Indonesia bisa kalian lihat di buku paket IPS halaman 56. Bentuk muka bumi di Indonesia, perhatikan peta ini. Hingga tahun 2020, ada 17.504 pulau di Indonesia, tapi hanya 16.056 yang memiliki nama baku di PBB. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi, daratan seluas 1.922.570 km persegi, dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Bentuk muka bumi di Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, gunung dan pegunungan, danau, sungai, dan selat serta lautan. Berikut ini adalah peta topografi di Indonesia. Peta yang berwarna kuning adalah dataran rendah, yang berwarna oranye atau jingga dataran tinggi, berwarna hijau bukit dan pebukitan, sedang yang berwarna coklat menunjukkan daerah gunung dan pegunungan. Kondisi iklim di Indonesia. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Iklim muson atau iklim monsun atau iklim musim adalah iklim yang dipengaruhi oleh letak Indonesia secara geografis yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudera. Angin bergerak dari tekanan maksimal ke tekanan minimal. Jadi hal inilah yang mempengaruhi iklim muson barat maupun iklim muson timur yang terjadi di Indonesia. Angin muson barat terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April. Angin muson ini bergerak dari Samudra Pasifik yang pada saat itu sedang musim panas menuju wilayah Indonesia dan dibelokkan oleh gaya Coriolis sehingga berubah arah menjadi angin barat atau angin muson barat. Pada saat bergerak menuju Indonesia, angin dari Samudra Pasifik membawa banyak sekali uap air dan turun di Indonesia sebagai hujan. Angin muson timur terjadi pada bulan Mei sampai bulan September. Angin musim ini bergerak dari benua Australia yang saat itu sedang musim dingin menuju wilayah Indonesia dan berubah menjadi angin muson timur. Pada saat bergerak menuju Indonesia, angin dari benua Australia ini tidak membawa uap air dan di Indonesia terjadi musim kemarau. Periode perubahan angin muson setiap 6 bulan sekali. Iklim tropis. Menurut letak astronomisnya, Indonesia benar-benar berada di daerah yang beriklim tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan.
Iklim laut. Iklim laut terjadi karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah lautan, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Pada musim hujan, petani Indonesia mulai menyiapkan lahannya untuk bercocok tanam. Sebaliknya, para nelayan mengurangi frekuensi melaut karena biasanya terjadi cuaca buruk dan gelombang laut cukup besar. Ikan pun juga sulit ditangkap. Pada saat musim kemarau, sebagian petani terpaksa membiarkan lahannya tidak ditanami karena tidak adanya pasokan air. Sebaliknya, nelayan dapat mencari ikan di laut tanpa banyak terganggu oleh cuaca yang buruk. Hasil tangkapan ikan juga biasanya lebih besar dibandingkan pada saat musim hujan. Demikian pembelajaran kita kali ini, sampai berjumpa lagi.